Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sekalian, alhamdulillah berjumpa kembali di kajian Ahad Subuh kerjasama antara Badan Pemakmuran Masjid A.R. Fakhruddin dengan Bagian Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini di subuh yang mulia kami berjumpa dengan Ustadz Pradana Boy PhD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kali ini kita akan berbicara sedikit mengenai hal yang penting sekali dalam kehidupan sehari-hari, yakni tentang Islam dan tradisi literasi. Ya. Pemirsa sekalian, untuk mengawali perbincangan kita secara lebih dalam, perkenankan saya untuk memulai dengan pertanyaan, Ustadz. Oh ya, silakan. Jadi kami ingin tahu sebetulnya katanya tingkat membaca Muslim Indonesia ini rendah, atau secara umum tingkat membaca rakyat Indonesia ini rendah katanya. Apa benar begitu, Ustadz ya? Baik, terima kasih Mas Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Perbincangan kita pada subuh kali ini saya kira sangat menarik ya, karena kita berbicara tentang hal sangat fundamental dalam pembangunan umat, gitu ya. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya umat manusia dimanapun dan peradaban kapanpun itu selalu dibangun melalui ilmu pengetahuan. Bahkan ada satu kitab yang judulnya sangat jelas menurut saya, yaitu Al-Ilmu wa Bina'ul Umam, ilmu dan pembangunan bangsa-bangsa, yang dalam kitab itu disebutkan tidak ada bangsa dan peradaban di dunia ini yang tidak dibangun melalui penguasaan ilmu. Nah, ilmu itu juga sesuatu yang lain, dalam arti jika kita diskusikan pasti sangat mendalam, lebar ya. Artinya topik ini sangat kompleks, tapi singkat kata saya ingin mengatakan ilmu itu juga tidak mungkin diraih tanpa adanya satu tradisi, yaitu tradisi membaca. Nah, nanti kita akan diskusikan membaca di sini maknanya apa itu, dan bagaimana seharusnya kita menempatkan istilah membaca itu dalam kehidupan hari ini, terutama dalam kehidupan masyarakat modern. Nah, tadi diawali dengan pertanyaan, apakah betul ya bahwa masyarakat Muslim atau katakanlah khususnya Muslim di Indonesia itu punya tradisi literasi yang tradisi membaca atau tradisi literasi yang rendah? Menjawab pertanyaan seperti ini menurut saya tidak bisa menggunakan asumsi, gitu ya. Tapi kita harus pakai data. Bahwa data itu nanti bagaimana interpretasinya, lalu siapa yang membuat dan lain-lain, itu persoalan nomor 2. Tapi mari kita biasakan dalam kerangka ilmiah itu untuk selalu berbicara tentang sesuatu tidak atas dasar asumsi, tetapi dengan menggunakan data. Nah, mari kita lihat ya. Saya ingin mengutip sebuah data tentang, di sini data ini saya peroleh dari NOP World Culture Score Index, yang memotret tentang sebenarnya dari beberapa bangsa, beberapa negara yang dipilih sebagai survei, itu berapa jam sih yang dihabiskan oleh rata-rata individu di negara itu untuk membaca
selama 1 minggu. Nah ini menarik karena ada 30 negara, ya 30 negara yang dijadikan selected countries istilahnya ya, yang dijadikan survei. Posisi tertinggi itu India, karena rata-rata orang India menghabiskan 10 jam 42 menit selama seminggu untuk membaca. Wah. 10 jam 42 menit. Posisi paling bawah itu adalah Korea, yaitu 3 jam 6 menit. Nah gitu. Kemudian Indonesia berada di mana? Indonesia berada di nomor 17. Wah. Jadi nomor 1 tadi India, nomor 17 dari 30 negara yang diteliti. Jadi tidak benar kalau Indonesia paling rendah. Nah, Indonesia di situ rata-rata individu di Indonesia rata-rata menghabiskan 6 jam selama seminggu untuk membaca. Nah, lalu kalau kita tarik lebih luas lagi, bagaimana dengan negara-negara Muslim? Menarik ini. Maksud saya negara Muslim itu tidak merujuk kepada, kita tidak berdebat tentang bentuk negara ya, tapi istilah negara Muslim di sini kita gunakan sebagai istilah praktis untuk menyebut negara di mana penduduk Muslimnya mayoritas. Betul. Nah di situ kita lihat ternyata ada Mesir di posisi nomor 5. Wah. Dengan rata-rata menghabiskan 7 jam 30 menit setiap minggu individunya. Kemudian di posisi nomor berapa ini? 15, 14, 13, 11 ternyata ada Saudi Arabia. Jadi ada Mesir, ada Saudi Arabia, dan di situ Saudi Arabia rata-rata individu atau penduduk Saudi Arabia menghabiskan waktu 6 jam 48 menit untuk membaca dalam setiap minggu. Lalu di bawah Indonesia ada Argentina, dan di bawah Argentina ada Turki, yaitu 5 jam 54 menit. Dan Amerika ternyata 5 jam 42 menit. Nah ini gambar ini menarik gitu ya. Gambar ini menarik bahwa ternyata setelah disurvei dengan menggunakan sampel 30 negara itu, Indonesia berada di tengah-tengah. Jadi not the best, tapi juga not very bad. Nah itu. Jadi dia di tengah-tengah, dan ternyata ada negara Muslim lain, Mesir, Saudi, kemudian Turki. Nah Indonesia dari 4 negara Muslim tadi itu Indonesia nomor 3, Turki nomor 4. Tapi tadi Ustadz menyinggung masalah literasi sedikit ya. Saya khawatir keliru nih Ustadz. Ya. Kalau boleh tahu, sebetulnya apa sama antara membaca dengan tradisi literasi? Nah ini saya ingin masuk ke data yang lain. Nah karena bertentangan. Nah itu. Oh begitu ya. Bertentangan. Ini ada dari sumbernya berasal dari Central Connecticut University New Britain. Pada tahun 2016 atau 2018 melakukan survei tentang literasi, tingkat literasi. Ternyata nomor 1 Finlandia, Indonesia nomor 60, dan di bawah Indonesia ada Botswana, kemudian Thailand nomor 59. Kemudian ada Qatar di nomor 45. Lalu negara muslim lainnya adalah Turki di nomor 50, di atas Indonesia ya berarti. Kemudian Tunisia di nomor 52, Malaysia nomor 53, dan Albania nomor 54. Mungkin ketika saya nyebut Albania banyak yang bertanya-tanya. Tapi saya kira harus diinformasikan, Albania itu adalah sebuah negara di Eropa yang 70% penduduknya muslim. Ya, karena kan dia sering masuk Piala Dunia kan. Dan dari Eropa sehingga maksud saya Albania ini harus kita angkat juga sebagai contoh negara muslim di Eropa. Negara dengan penduduk mayoritas muslim 70%. Nah dari sini lalu kita bandingkan, loh kok berbeda dengan yang pertama tadi bagaimana? Saya tadi cukup bangga karena posisinya lumayan, tapi kali ini setelah tahun 60. Nah berarti di sini saya akhirnya dari data ini saya menangkap satu hal. Berarti antara literasi
dengan hour spent to read, waktu yang digunakan untuk membaca saja itu mungkin berbeda. Artinya membaca itu bagian dari mereka menyebut di sini ini literacy behavior, perilaku literasi. Jadi misalnya begini, mungkin orang membaca buku di Indonesia ya, atau membaca majalah, dan di penelitian lain, cuma saya nggak mungkin mengungkapkan di sini, itu ada variasi. Misalnya di negara A menghabiskan berapa jam untuk membaca koran, berapa jam untuk membaca buku, berapa jam untuk membaca di internet dan lain-lain. Itu beda-beda range-nya, levelnya, itu tingkatnya, levelnya berbeda-beda itu. Tapi itu sangat menghabiskan waktu ya. Tapi maksud saya, ternyata ini menghitung yang data kedua ini literasi secara umum. Gitu. Literasi secara umum itu misalnya tidak hanya membaca, gitu, tapi juga berkaitan dengan misalnya kita ini di jalan, kita biasa bertanya atau membaca tanda-tanda di jalan itu loh, lalu lintas, tanda lalu lintas, penunjuk arah dan seterusnya. Mungkin tradisi kita masih lisan, sehingga kita bertanya permisi, padahal sudah ada. Nah, pengalaman saya hidup di Singapura agak berbeda. Kalau ada orang bertanya, mau ke sini naik apa ya? Oh, nggak ada orang jawab, karena mereka hanya bilang semua sudah tertulis. Nah, sementara saya misalnya di Jakarta, saya membayangkan kalau seandainya ada turis atau pengunjung atau siapapun datang ke Indonesia sebagai orang asing, bagaimana dia akan membaca akan membaca apa? Tidak ada, gitu, tidak ada. Karena pengalaman saya ya tidak hanya di Singapura ya, tapi di berbagai negara maju, semua tertulis dengan baik, mau kemana sehingga bagi mereka yang literasi behaviornya tinggi, bukan tapi literasi behaviornya berarti dia tidak perlu bertanya secara lisan dulu, tapi langsung melihat. Maka menurut saya ya tidak akan tersesat. Tapi begitu datang ke Jakarta atau di kota-kota Indonesia pada umumnya, tidak ada lain kecuali harus bertanya secara lisan. Nah, mungkin itu maksudnya ya, literasi dalam arti. Tapi membaca secara umum barangkali orang Indonesia banyak melakukannya. Jadi ada aktivitas berpikir secara intelektual lalu memanfaatkan dengan baik apa yang dipikirkan itu. Lalu ada data lain, misalnya di sini disebut dengan Indonesia literacy rate. Nah, apa ini Ustaz? Tingkat angka literasi di Indonesia. Itu ternyata tahun 1980 67,31%. Artinya apa itu Ustaz? 60%. Ya berarti kan setengah dari penduduk. Ternyata tahun 2015 tingkat literasi di Indonesia menjadi 95,66. Berarti bagus Ustaz. Berarti kan bagus. Nah itu. Nah di antara 3 data itu ternyata 2 yang positif, 1 yang negatif. Maka bagaimana kita membuat judgement? Nah itu saya kira kita serahkan kepada pemirsa ya. Tapi maksud saya adalah ini data. Nah begitulah kira-kira kalau kita berbicara tentang tradisi atau data yang dihasilkan oleh para peneliti, para lembaga-lembaga kredibel di dunia ini berkaitan dengan tradisi literasi dan aktivitas membaca di Indonesia khususnya dan di beberapa negara muslim pada umumnya. Nah Ustadz, saya penasaran, ngomong-ngomong kalau di dalam ajaran agama Islam sendiri literasi itu bagaimana Ustadz? Tentu kita tidak punya keraguan untuk mengatakan bahwa Islam menegakkan atau menjunjung tinggi tradisi literasi. Quran itu sendiri kan artinya bacaan. Oh iya. Nah, gitu ya. Quran itu artinya bacaan, berarti sesungguhnya Islam sangat mendorong orang untuk membaca. Jadi penghargaan Islam terhadap tradisi membaca itu sangat tinggi. Namanya saja sudah Quran. Dan kalau kita berbicara tentang Quran itu sumber ilmu pengetahuan. Saya sering menyebut Al-Quran itu sumber atau inspirasi pengembangan ilmu. Dan bukan ilmu itu sendiri. Jadi sumber. Jadi Quran itu sumber ilmu, bukan ilmu itu sendiri. Artinya posisinya lebih tinggi. Ada orang tidak setuju Quran itu dianggap ilmu. Kalau saya tidak.
lebih tinggi dari ilmu, yaitu sumber ilmu, inspirasi ilmu. Dan kita ini kan hidup dalam masyarakat ilmiah, apalagi di kampus ya, maka hendaknya cara hidup ilmiah dalam perilaku ilmiah kita sebagai masyarakat kampus itu harus kita kembangkan. Salah satunya adalah kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan itu sebenarnya kalau kita mau serius dalam konteks keilmuan kita masing-masing, dengan mudah kita temukan di dalam Al-Quran. Maka sekali lagi, bagi Islam saya tidak ragu menyebut Islam memposisikan tradisi literasi dalam pada tempat yang sangat tinggi. Namanya saja Quran, dan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad adalah perintah membaca. Iqra. Gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Memang kalau kita berbicara tentang makna Iqra ini, menurut berbagai macam sumber atau perdebatan, bukan perdebatan lah ya, tapi pembahasan para ulama berbeda-beda. Misalnya kalau kita mengutip Profesor Quraish Shihab, beliau menyebut Iqra di sini artinya bisa dua. Iqra dalam arti melafalkan, tapi Iqra dalam arti membaca untuk menghayati. Misalnya yang melafalkan itu bagaimana? Contohnya adalah ada hadis yang berbicara tentang tidak ada sholat atau tidak sah sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. La sholata illa bi fatihatil kitab. Misalnya begitu. Berarti menurut Prof. Quraish Shihab, berarti di situ al-qiraah bermakna melafalkan. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim ila akhir ayat, ila akhir surah misalnya. Berarti kan itu membaca dalam arti melafalkan. Tapi membaca dalam arti menghayati artinya kita membaca teks, kita tidak perlu melafalkan. Karena kita membaca dalam hati, tapi dari pembacaan itu lalu ada proses penghayatan terhadap apa yang kita baca. Yang menurut saya juga bisa ditambahkan kategori yang ketiga, yaitu membaca fenomena alam semesta. Bagaimana itu Ustaz? Wah, menarik ini. Karena di dalam Al-Quran juga ada banyak sekali perintah untuk Iqra ya. Iqra bisa dalam arti itu tadi dua, tapi membaca dalam arti melakukan telaah terhadap fenomena alam semesta sesungguhnya juga bagian dari membaca. Ya misalnya ayat yang sangat populer, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Dalam pergantian dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian siang dan malam, itu terdapat tanda-tanda bagi mereka yang berpikir. Misalnya ulul albab itu tafsirnya banyak sekali, tapi ada yang menerjemahkan sebagai cendekiawan. Nah maknanya apa? Berarti kan membaca itu, membaca tidak melafalkan, tetapi membaca dalam arti merenungi. Iya ya, kenapa alam semesta ini berubah? Ada siang, misalnya hari-hari ini subuhnya kan jam 4 kurang. Kita ini jam 4 kurang sudah subuh, dan jam 5 pagi ternyata sudah begitu terang hari-hari ini. Tapi di musim yang lain jam 5 itu masih sangat gelap ya. Atau kalau bagi teman-teman yang pernah hidup di negara-negara dengan 4 musim, itu kan mengalami perbedaan antar waktu sholat yang sangat ekstrim dari satu musim ke musim yang lain. Pada musim panas ternyata isya jam 9 malam. Pada musim dingin ternyata jam setengah 6 sudah, atau bahkan jam 5 sudah maghrib, dan malamnya panjang gitu. Panjang sekali. Jadi pada musim dingin itu malamnya panjang. Mungkin jam 5 sore maghrib, jam 5.30 pagi baru subuh. Sementara pada musim panas jam setengah 9 atau jam 9 maghrib, jam 4 sudah subuh. Jadi pendek. Bagi orang yang berpikir kan itu kenapa fenomena alam seperti ini terjadi. Nah itu ada tanda-tanda ayat Allah. Ayat Allah. Nah kalau begitu berarti kan kita tidak bisa untuk tidak mengatakan bahwa sebenarnya Islam mendorong masyarakat muslim, sebenarnya siapapun. Karena Quran ini kan hudal linnas, untuk manusia. Nah persoalannya kalau survei-survei yang dalam tanda petik memojokkan Islam tadi itu kan berarti
yang bisa menangkap hudan itu ternyata bukan kita tapi orang lain. Jadi singkat kata Islam punya doktrin ya. Ayat-ayat Quran juga sangat banyak yang mendorong orang untuk membaca. Profesor Yusuf Qaradawi menyebut Iqra di dalam surat Al-Alaq itu disebut 2 kali kan. Jadi Iqra Bismillahirrahmanirrahim khalaq, kemudian dibaca lagi Iqra itu menurut Profesor Yusuf Qaradawi itu maknanya satu adalah perintah Iqra kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, Iqra yang kedua itu adalah kepada seluruh umat Islam. Jadi bacalah itu. Bacalah. Gitu. Kalau kita membaca sejarah Ustadz Ya. Saya membaca sirah nabawiyah itu seringkali Rasulullah disebut sebagai Nabiyil Ummiyin. Ya. Jadi seorang nabi yang ummi. Ya. Yang mohon maaf kalau tafsiran yang agak mungkin kasar ya, itu yang buta huruf. Apa betul demikian, Mas? Nah, kita bisa ke Al-Quran ya, ke ayat Al-Quran. Ada 3 contoh ayat yang menggunakan kata al-ummi, itu yang merujuk kepada Nabi Muhammad. Pertama adalah surat Al-A'raf ayat 157. Bunyinya adalah alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajiduna. Nah itu. Jadi ada kata-kata di situ. Orang-orang yang mengikuti rasul dan nabi yang ummi. Nah, ada kata ummi. Kemudian surat Al-Jumu'ah ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi. Jadi dialah Allah yang mengutus kepada kalian semua ba'atsa fil ummiyina. Berarti bukan nabi. Karena situ ummiyina jamak. Berarti kepada umat yang ummi. Masyarakat yang ummi. Okay. Nah, gitu ya. Rasulam minhum, seorang utusan dari mereka sendiri. Berarti kalau kita pakai kaidah bahasa Arab, di situ min itu artinya min ba'd ya, min dari sebagian. Sehingga minhum, hum itu tadi merujuk kepada siapa? Hum itu merujuk kepada al-ummiyin. Berarti rasul yang diutus juga ummi. Ya kan begitu logika bahasanya. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang utusan dari mereka. Dari mereka berarti ummi juga kan? Bagian dari masyarakat. Nah, gitu. Oke, kemudian yang ketiga adalah surat Al-Ankabut ayat 48. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala tahudduhu biyaminik idzal lartabal mubtilun. Tidak ada kata-kata umi tapi maknanya merujuk kepada umi karena di sini ayat ini mengatakan kamu tidak pernah membaca apapun sebelumnya. Nah, gitu. Nah, maka tafsiran yang umum dari para ulama itu ada yang menyebut al-ummi di situ artinya buta huruf. Tapi ada yang menyebut ummi di situ bukan buta huruf tapi melainkan tidak membaca dan tidak menulis. Buta huruf itu kan sebenarnya tidak semata-mata bermakna tidak tahu huruf, tapi di situ mengisyaratkan adanya peradaban. Mungkin dalam bahasa Inggris disebut dengan lack of civilization. Less civilized misalnya, kurang beradab. Nah, sementara kalau kita lihat konteks kelahiran Nabi Muhammad itu dalam satu masyarakat yang bernama yang dalam sejarah disebut dengan jahiliyah. Nah, dalam banyak penjelasan misalnya ada yang menyebut al-jahiliyah itu tidak merujuk kepada bahwa orang tidak mengenal ilmu. Tapi al-jahiliyah itu lebih kepada sikap atau adab lah gitu. Tidak dengan peradaban tapi dengan adab itu. Karena misalnya kita baca Fajrul Islam karya Ahmad Amin atau misalnya buku ya ada kitab berjilid-jilid yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Sejarah Arab Pra-Islam itu bercerita tentang kejahiliahan itu maknanya apa dan tidak terlalu banyak yang meskipun ada juga tapi lebih banyak menghubungkan kejahiliahan itu dengan peradaban, dengan adab ketimbang peradaban. Nah, maka umi ini maksudnya apa? Kalau Profesor Yusuf Qaradawi misalnya di dalam kitab beliau Al-Aqlu
wal ilmu fil Qur'anil Karim. Beliau menyebut ada dua makna ummi, tidak membaca dan tidak menulis, dan yang kedua adalah tidak memiliki kitab agama. Nah, sehingga tapi juga ada yang menyebut memang Nabi Muhammad dijaga oleh Allah dari segala macam intervensi kemanusiaan supaya Quran itu betul-betul murni, memang ini dari Allah. Ada juga spekulasi yang mengatakan seandainya Nabi Muhammad itu tidak ummi dalam arti bisa membaca dan bisa menulis, maka segera saja muncul tuduhan bahwa ini kamu sendiri Muhammad yang membuat gitu. Tapi ada juga yang menyebut bahwa Nabi Muhammad sebenarnya bisa membaca, bisa menulis. Karena ketika merevisi draft perjanjian Hudaibiyah, beliau memerintahkan Ali untuk membuat draft perjanjian Hudaibiyah. Di situ ada kata-kata Rasulullah, oleh Nabi Muhammad, kata Rasulullah itu diganti menjadi Ibnu Abdillah. Direvisi. Yang para ahli sejarah kemudian mengatakan, lah kalau Nabi tidak bisa membaca dan menulis, mana mungkin dia bisa merevisi. Nah, tapi apapun di sini saya kira pendapat oleh Profesor Yusuf Qaradawi tentang tidak memiliki kitab agama itu juga nyambung dengan surat Al-Ankabut ayat 48 tadi kan, bahwa yang kamu tidak membaca kitab-kitab lain sebelumnya. Maka itu dihubungkan juga dengan jahiliyah tadi, karena menurut seorang penulis Jawad Ali kalau tidak salah, dia menyebut jahiliyah itu ada dua yang disebut dengan al-jahiliyah al-ula. Al-jahiliyah al-ula itu adalah dari masa Nabi Idris sampai Nabi Nuh. Kemudian ada al-jahiliyah as-saniyah. Al-jahiliyah as-saniyah itu adalah disebut juga dengan yaumul fatrah atau asrul fatrah, yaitu masa kekosongan antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Nah, dalam masa kekosongan itu tidak ada kitab sucinya Nabi Isa, tapi mungkin setelah beratus-ratus tahun orang abai, kemudian tidak menggunakan kitab suci itu, lalu terjadilah yaumul fatrah atau hari kekosongan, dan itu Jawad Ali menyebut itu al-jahiliyah as-saniyah. Nah, kira-kira gitu. Jadi ada semacam istilah literasi khusus ya Ustadz, maknanya adalah literasi yang disinari oleh cahaya wahyu. Nah, kira-kira begitu. Maka kalau kita membaca sejarah-sejarah yang lebih luas, kenapa Nabi Muhammad harus yatim? Itu menurut sebagian sejarawan ya, memang itu skenario Tuhan supaya Nabi Muhammad sebagai orang terpilih itu tidak mengalami intervensi pendidikan kemanusiaan di dalam dirinya. Betul-betul sejak mula itu beliau sudah dididik oleh Allah. Nah, kira-kira. Nah, kan itu sangat mendalam penafsiran yang seperti itu ya. Sehingga tentang membaca ini maka ummi itu maknanya ada yang mengajukan tidak buta huruf, karena kalau buta huruf itu kesan dengan backwardness, keterbelakangan itu sangat tinggi. Tapi lebih tidak membaca dan tidak menulis. Nah, tidak membaca dan tidak menulis itu maknanya juga berkaitan dengan fenomena umum masyarakat Arab pada zaman itu. Wah, bagaimana itu Ustaz? Karena pada zaman itu mereka dikenal dengan syairnya yang luar biasa. Dan tidak menulis, tidak membaca karena menghafal. Oh, ada tradisi sastra lisan. Sastra lisan. Sehingga Profesor Quraisyhab misalnya menyebut, maka pada zaman itu kalau ada orang menulis itu aib. Kamu kok nulis, berarti akan hafalanmu gak kuat. Dianggap rendah ya. Dianggap gitu loh. Sehingga konteks-konteks seperti ini perlu kita pahami supaya dalam membaca fenomena sejarah ya kita tidak dari satu sudut pandang. Tapi balik ke topik utama kita tadi adalah bahwa Islam memberikan posisi yang sangat tinggi kepada tradisi literasi, baik itu literasi dalam arti membaca, baik membaca dalam arti melafalkan ya, karena membaca Al-Quran itu kan berpahala. Membacanya saja tanpa pemahaman, bidunil fahmi, itu sudah dapat pahala. Bahkan membacanya, istilah orang Jawa gelodak-geladuk, juga dapat pahala. Maknanya membaca dalam arti melafalkan. Tapi membaca dalam arti memahami, oh setelah membaca Al-Quran ternyata kita dapat inspirasi. Nah, lalu kita wujudkan inspirasi itu dalam aksi nyata dengan misalnya melakukan eksperimentasi,
begitu melihat fenomena alam, maka itu juga membaca dalam arti yang lain. Nah, belum lagi tentang kata-kata yang bernada membaca, yatadabbarun, yatafakkarun, dan seterusnya di dalam Al-Quran yang sebenarnya pangkalnya adalah tidak mungkin berpikir itu bisa kita lakukan kalau tidak membaca. Makanya ada istilah afala yatafakkarun. Ya, afala yatafakkarun. The people who think. Ya, apakah kalian tidak berpikir? Perkataan apakah kalian tidak berpikir itu sebenarnya bahasa kasarnya orang Jawa, koi gendeng tak kan gitu. Kan kira-kira begitu. Kalau ya itu bahasa halusnya. Ada mufasir yang mengatakan itu sebenarnya kata-kata yang bukan kasar tapi straightforward gitu loh, langsung. Yang kalau dipikir-pikir lugas ya. Lugas. Afala ta'qilun. Iya. Afala ta'qilun itu kan kalau diterjemahkan apa adanya. Apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak berakal itu bahasa Jawanya kowe gendeng tak kan gitu. Kira-kira begitu. Oke. Nah. Jadi pemirsa sekalian, ini sungguh mendalam sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Pradana Boy. Yang saya tahu Ustadz Pradana Boy ini juga kiai yang punya pesantren namanya Baitul Hikmah ya Ustadz ya. Mengajar ya, tahfidz cita-citanya Al-Quran menjadi tematik, ya. cita-citanya menjadi pesantren ya, tapi saat ini belum lah, karena sebagai aktivitas sudah pesantren tapi karena belum ada tempatnya yang pasti, jadi ya belum berani nyebut pesantren. Jadi ya mudah-mudahan lah satu ketika bisa terwujud. Amin. Tapi Ustadz, kalau boleh kiranya Ustadz memberikan sedikit nasihat kepada kami misalnya dan para mahasiswa sekalian dan para jamaah kajian subuh yang berbahagia, apa nilai penting dari tradisi literasi ini Ustaz? Membaca itu melatih kita berpikir, ya. Saya sendiri merasakan ketika lama tidak membaca dan saya memulai membaca lagi, itu rasanya pikiran tumpul. Nah, gitu ya. Jadi membaca itu melatih kita untuk berpikir. Lalu dulu awal-awal kita sekolah ya, dalam masa-masa formatif lah, itu sering dikatakan bahwa membaca adalah jendela dunia. Kita bisa pergi kemana-mana, pikiran kita tanpa harus pergi kemana-mana dengan membaca buku. Kemudian ya saya kira membaca itu memang kunci untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Maka saya sering guyon ya, guyon ini jangan dianggap lalu saya musyrik, bukan, tapi ini guyonan untuk menggambarkan betapa pentingnya membaca. Itu kan ada iklan di TV itu, seorang jin ya datang, kamu minta apa gitu, kamu minta apa macam-macam. Saya itu guyon aja, itu seandainya saya yang ditanya. Nah ini guyonan, jangan dianggap musyrik ya. Saya kan kadang-kadang guyon begini ini agak takut juga. Tapi maksud saya adalah seandainya itu saya yang ditanya, saya akan guyon, saya akan bilang kembalikan saya sebagai mahasiswa S1. Mengulang. Kenapa? Karena saya ingat dulu waktu S1 itu belum begitu banyak membaca. Ketika saya mulai tersadar bahwa membaca itu aktivitas yang never end, gitu ya, never end, tidak pernah ada akhir itu. Dalam situasi ketika saya harus berbagi waktu sedemikian rupa dalam kehidupan, berkeluarga ya, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab sosial, tanggung jawab pekerjaan, itu sehari 24 jam itu rasa-rasanya hanya sedikit saja yang kita punya untuk membaca. Sementara sebagai mahasiswa itu hampir semua waktu kita sebenarnya untuk belajar. Ya sebagian kecil lah mahasiswa yang berpikir tentang menghidupi dirinya sendiri ya. Tapi pada kenormalannya mahasiswa itu ya memperoleh kiriman dari orang tua. Memang dikirim orang tuanya ke kampus untuk belajar. Sehingga mau membaca sehari 4 jam bisa, mau membaca sehari 6 jam bisa. Sehingga saya guyon, kembalikan saya sebagai mahasiswa satu itu saya tak baca yang banyak-banyak gitu. Karena sekarang konteksnya sudah banyak sekali ya, tanggung jawab yang harus dipikul, sehingga kadang-kadang menjadikan waktu untuk membaca itu berkurang. Kemudian harus punya target membaca. Saya ingin mengajak adik-adik semuanya, mahasiswa khususnya, dan siapapun para pemirsa yang mengikuti
kuliah Ahad subuh ini atau kajian Ahad subuh ini supaya punya target membaca. Misalnya dalam satu hari saya akan membaca 2 jam. Tapi itu tidak harus seketika itu 2 jam sekali duduk. Saya ingat tulisan sebuah buku yang ditulis oleh almarhum Hernowo. Nah, dia menulis, jadikanlah membaca itu seperti sepotong pisah. Pisah itu kan satu bunderan gini kan? Iya, satu lingkaran. Satu lingkaran. Dipotong-potong. Dipotong-potong. Kan kita nggak mungkin makan pisah itu sekaligus satu potongan, satu lingkaran. Dinikmati. Ya. Tapi potongan satu kita makan. Nah, maksud saya membaca pun betapapun kita punya target dalam satu hari 2 jam misalnya, jangan duduk seketika itu. Tapi misalnya duduk baca 15 menit. Ya maka idealnya kita punya catatan ya. Oh sudah 15, berarti nanti tambah lagi sampai total itu 2 jam. Ya persis seperti pisah yang satu lingkaran itu kita makan perpotong sampai habis. Nah, terakhir adalah mari kita kembali kepada literasi tradisional. Literasi tradisional itu adalah membaca dalam arti membaca beneran, dan lebih bagus lagi seandainya ada kita ini membaca lalu punya pembimbing. Saya pernah punya istilah itu TBC. Apalagi ini zaman-zaman media sosial kan, ada fenomena TBC. Tidak baca langsung komen. Nah, gitu. Belum lagi beritanya hoax yang kita baca. Nah, gitu. Kemudian ada lagi istilah saya BPJS. Apa itu, Ustaz? Baca pas judulnya saja. Jadi kemudian nah, itu harus kita hindari dan kita kembali kepada literasi tradisional. Saya kira begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Telah banyak sekali yang diberikan oleh Ustadz Pradana Boy pada subuh kali ini. Pemirsa sekalian, sesungguhnya wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW adalah membaca. Mari kita meneladani Nabi besar Muhammad SAW dengan cara menggiatkan diri tirakat, membaca, dan membaca, lalu berpikir, bahkan menulis. Ada aktivitas literasi yang positif dan berkemajuan. Ustadz Pradana Boy, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Sudah berkenan berbagi ilmu pengetahuan. Baiklah pemirsa sekalian, Rabbana hablana hukman wal hikna bisolihin billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.